Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Stone Village jelas menyiapkan perjamuan mewah, dan itu dimulai segera setelah matahari terbenam di atas pegunungan. Api unggun melompat di sebelah batu permata biru seperti danau. Semua jenis makanan enak mengeluarkan wewangiannya. Penduduk desa penuh dengan senyuman dan sangat antusias saat mereka menerima tamu-tamu ini. Sekelompok anak berlari bolak-balik, mengejutkan unicorn, bangau 4 warna, dan makhluk lain di padang rumput yang lembut. Tempat ini sangat hidup. Daging panggang emas menyebarkan aromanya, dan aroma anggur yang menggoda tercium jauh ke kejauhan. Semua orang bertukar cangkir dengan cara yang hidup. Suasananya sangat meriah. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa Shihao bertingkah aneh. Dia selalu zoning out, dan mulutnya akan terus-menerus menggumamkan sesuatu. Daging kering yang harum hampir menempel di hidungnya. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia seharusnya tidak mengalami sindrom pernikahan, kan? Dia akan meninggalkan masa remaja dan menjadi seperti kita. Jadi apa yang harus enggan dan mengingatkan? Pihou mengedipkan mata saat dia berbicara. Dia sudah menjadi seorang ayah, namun dia masih nakal seperti di masa lalu. Aku merasakan hal yang sama. Dia terlalu banyak berpikir. Meskipun ini bukan pernikahan formal, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Ermeng tertawa dan berkata dengan lugas. Shihao sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan hanya King Feng yang paling dekat yang bisa mendengarnya. Dia sepertinya mengatakan hal-hal tentang Dewa Willow, sesuatu tentang keberadaan yang luar biasa di masa lalu dan sekarang dan menunjukkan penghinaan untuk segala sesuatu di bawah langit. Shihao tampak seperti kehilangan jiwanya atau semacamnya. Kakak kecil, apa yang terjadi denganmu? King Feng bertanya dengan suara kecil. Fitur wajahnya halus dan cantik, tetapi di desa batu, selain Shihao, dia adalah ahli nomor 1. Ketika dia masih muda, dia mengalami rasa sakit dan penderitaan yang pahit di tanah leluhur kedua klan batu. Ketika dia diselamatkan, dia menghargai segalanya di depan matanya dan bekerja keras untuk menjadi kuat. Di dalam wilayah gurun yang besar, dia juga bisa dianggap sebagai ahli muda. King Feng, kamu berpandangan pendek. Anda harus bergegas dan menyingkir sehingga Hao kecil dan kedua saudara perempuan itu dapat duduk bersama, kata Dazuang. Oh! King Feng segera berdiri dan membiarkan Shihao, Huo Ling-er, dan Yun 11 duduk bersama. Dia tidak ingin menjadi penghalang di sini lagi. Bocah bau itu bertingkah linglung. Pikirannya terlalu mengembara. Dia sepertinya kehilangan jiwanya atau semacamnya. Shi Linhu menjulurkan bibirnya, mengisyaratkan semua orang untuk melihat ke arah itu. Banyak hidangan lezat yang dibungkus dengan daun teratai harum dibawa ke hadapan semua orang. Mereka ditempatkan di rumput untuk dinikmati semua orang. Singa berkepala 9 dan yang lainnya sangat menghargai makanan desa batu. Mereka semua kagum dengan makanan lezat ini. Pada saat ini, Shihao membuat gerakan canggung, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan cemberut, dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke piring perak Huo Ling-er dan meraih buah berkilau di atasnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu, Huo Ling-er benar-benar malu. Mengapa bajingan ini begitu penuh kebencian? Dia berpikir bahwa daging panggangnya sedikit berminyak, dan sebagai hasilnya, dia menggigit buah beri merah. Setengah sisanya baru saja dijatuhkan, namun direbut oleh orang itu. Haha, Hao kecil, apakah mulutmu penuh dengan wewangian? Saudari di sini baru saja menggigitnya, dan rasa bibirnya masih ada di atasnya, serta air liurnya yang manis. Huzi, Pihou,
dan yang lainnya mencemooh dengan ribut. Dia berpikir terlalu dalam tentang masalah dengan Dewa Willow. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia menatap semua orang dengan bingung, terutama Huo Ling-er yang menatapnya dengan marah. Dia bertanya dengan agak bingung, "Ada apa denganmu? Kenapa kau menatapku dengan bodoh?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka jatuh karena tertawa. Siapa yang melamun? Dia malah menyalahkan orang lain. "Hao kecil, apakah rasanya enak?" Bayi ingus terkikik. Dia sedikit lebih muda dari si Hao, dan dia selalu mengutarakan pikirannya. "Rasanya enak. Ini manis." Si Hao mengangguk. "Haha, semua orang tidak bisa berhenti tertawa." Huo Ling-er adalah satu-satunya yang wajahnya benar-benar merah. Beri merah itu masih memiliki bekas giginya, namun diambil oleh orang itu dan dimakan dalam beberapa gigitan. "Bisakah kamu berhenti melamun dan fokus?" Dia memarahinya karena penghinaan. Aku mengerti." Shi Hao mengangguk dan menjawab dengan setengah hati. Itu karena sosok yang dia lihat belum lama ini terlalu mengejutkan. Itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Dewa Willow sebenarnya sangat luar biasa dan luar biasa. Itu memiliki tubuh daging yang sempurna, tidak terbatas pada bentuk pohonnya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan adalah di dekatnya, ada api dewa yang melompat-lompat, dan di dalam masing-masing api itu ada gambar dewa tertinggi. Mereka semua berlutut dan menyembah ke arah kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini, keindahan yang tak tertandingi. Dalam sepersekian detik itu, sosok di tengah itu semua terukir dalam-dalam ingatan Shi Hao. Itu mungkin tidak hilang bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Laki-laki atau perempuan? Apakah itu perempuan? Shi Hao merenungkannya terus-menerus. Dia hanya melihat sosok tinggi dan ramping itu bersinar. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika itu laki-laki, maka itu pasti individu yang sangat cantik. Saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin tidak jelas jadinya. Sebenarnya ada tanda-tanda itu menghilang. Hanya tubuh bersinar yang tersisa di hatinya, sulit untuk dilupakan. Kekuatan macam apa itu? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang secara emosional. Dia dengan jelas melihatnya sebelumnya, tetapi bagaimana penampilan sebenarnya terhapus, dan kesan dia menjadi semakin samar. Dia tidak tenang sama sekali. Mengapa dia bahkan tidak bisa mengingat penampilan aslinya, dan mengapa itu menghilang dengan sendirinya? Apakah itu karena citra keberadaan yang tak tertandingi tidak dapat dinodai? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa direfleksikan oleh hati manusia biasa? Shi Hao ketakutan. Dia telah mendengar beberapa legenda bahwa kecuali jika itu berasal dari kehendak setiap klan, keberadaan terlarang tidak akan rela tinggal di dalam hati massa. Itu akan secara otomatis menghapus dirinya sendiri. Pagoda kecil, apakah Anda melihat Dewa Willow? Shi Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dan menanyakannya. "Saya melihatnya." Pagoda kecil putih bersih setinggi 1 inci itu berkata. Jawabannya singkat, tidak mau banyak bicara. "Seperti apa bentuknya? Laki-laki atau perempuan?" Shi Hao sangat ingin tahu. Jawaban atas pertanyaan ini akan mengharuskan Anda untuk menukar lebih dari 100 harta karun, kata pagoda kecil itu perlahan. "Apa? Kenapa kamu tidak merampokku saja?" Shi Hao memberikan tatapan merendahkan. Saat dia bertarung melawan piringan sihir misterius, ini adalah harga yang sama dengan yang dia katakan. Pagoda kecil itu tampak sangat tenang ketika berkata, "Itu sepadan dengan harganya." Anda tidak mengerti kekacauan seperti apa yang akan pecah jika penampilan ditarik dan dilepaskan ke dunia.
Saya berani mengatakan bahwa jika seseorang turun ke dunia ini dan mengetahui tentang penampilan ini, itu mungkin membawa gangguan gila yang bahkan akan melibatkan alam yang lebih tinggi. Mata Shi Hao melebar. Dia bisa menjadi terkenal meski masih sangat muda dan bahkan mengalami semua jenis gangguan besar, jadi dia sudah lama tidak gentar menghadapi situasi seperti ini. Namun, saat ini, dia dalam hati mengalami semua jenis fluktuasi dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Pada saat ini, dia merasakan aura yang membawa sejenis wewangian kayu. Ada juga jenis aroma manis yang muncul dari sisinya. Dewa Willow! Shi Hao berbalik. Dewa Willow muncul kembali di dekatnya. Namun, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sosok tinggi dan ramping ini duduk di sana dengan gumpalan api dunia lain yang berdenyut di udara di sekitarnya. Setiap nyala api ilahi seperti alam ilahi yang berisi semua hal yang menghormatinya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Lampu yang berkilauan itu seperti 3.000 alam saat mereka berputar di sekelilingnya. Pancaran itu kabur. Sosok ini adalah satu-satunya keberadaan dunia ini, abadi dan abadi. Shi Hao mengerti bahwa pagoda kecil itu tidak berbohong. Jika sosok sebenarnya dari keberadaan luar biasa semacam ini terungkap ke dunia, itu benar-benar akan membawa badai besar. Penampilan yang terlalu mengejutkan untuk dunia ini. Dewa Willow masuk melalui alam turun. Itu bukan milik langit, bumi, misterius, kekosongan, ruang, luar, banjir, atau gurun 8 wilayah. Perlu disebutkan bahwa kulit Shi Hao sangat tebal. Segera setelah itu, dia menjadi tenang lagi, dan dia masuk dengan tenang. Kakak. Fluktuasi damai yang dilepaskan oleh cahaya kabur adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Shi Hao. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan sedikit perbedaan. Cahaya kabur terus dengan tenang beristirahat di sisinya. Kakak laki-laki. Shi Hao mencoba lagi. Dia merasa seperti tidak peduli apa, ini lebih intim daripada memanggil senior. Kulitmu benar-benar tebal. Pagoda kecil itu meringis dan berbicara secara realistis. Kaulah yang berkulit tebal. Shi Hao membantah. Terlalu menyebalkan. Suara malu dan marah membangunkan Shi Hao, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian semua orang, dan mereka semua tersenyum aneh. Hanya alis wanita muda berpakaian ungu Yun 11 yang miring karena marah saat dia memelototinya dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Orang ini pertama kali memanggil kakak perempuannya, jadi dia awalnya agak bangga. Dia berpikir bahwa orang ini mungkin akhirnya menunjukkan warna aslinya setelah minum beberapa cangkir anggur dan kehilangan akal sehatnya, jadi dia mulai menjilat seorang dewi seperti dirinya. Namun, setelah berbicara sekali, dia kemudian mengucapkan kata-kata kakak, membuatnya sangat marah sehingga dia langsung ketakutan di tempat. Apakah ini sengaja? Dia ingin mengejeknya sekarang, namun pada akhirnya, orang ini langsung memfitnahnya dengan mengatakan kulitnya tebal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Yun 11 sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetaran. Sebenarnya ada orang yang penuh kebencian. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka merasa terlalu malu untuk tertawa terlalu keras. Ekspresi wajah Shi Hao langsung membeku. Baru saja, dia melakukan perjalanan mental dan terus-menerus keluar. Dia tiba-tiba berakhir menjadi bahan tertawaan. Alasan utamanya adalah karena asal-usul Dewa Willow dan aura yang dilepaskannya terlalu mencengangkan. Penampilannya terlalu mengejutkan dunia. Jika bocor keluar, itu pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Untungnya, penduduk desa sangat bersemangat dan mengundang. Sekelompok orang terus bersulang, dan suasananya hidup. Segera setelah itu, momen memalukan ini berlalu. Terlepas dari hewan liar di hutan belantara yang luas,
Ada juga makhluk berdarah murni yang dibawa kembali oleh Shihao, piton api. Sup yang direbus perlahan berkilau dan tembus pandang. Mangkuk tunggal akan segera membuat seluruh tubuh seseorang merasa nyaman dan damai, seolah-olah bahkan lidah mereka akan meleleh. Itu benar-benar kelezatan, hidangan bergizi yang luar biasa. Anak-anak Stone Village pasti akan ribut sepanjang malam, karena khasiat obat darah murni yang berharga itu terlalu besar. Orang-orang kecil yang serakah harus membayar untuk tindakan mereka. Mereka berlari mengelilingi desa, berguling-guling sepanjang malam. Namun, manfaatnya luar biasa, memungkinkan mereka membuat terobosan. Pagi-pagi keesokan harinya, sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak berhenti di desa batu, karena waktu mendesak. Bencana besar akan turun kapan saja. Kulit binatang yang kosong menempuh jarak yang tampaknya tak berujung melalui kehampaan. Setelah waktu yang lama berlalu, akhirnya bergegas keluar. Setidaknya telah menempuh beberapa juta li. Suara kicauan burung terdengar di udara. Tanah penuh dengan vegetasi yang kaya, dan aroma bunga melonjak dalam gelombang. Ini adalah wilayah pegunungan ilahi yang penuh dengan esensi spiritual. Beberapa binatang keberuntungan dan burung berharga terlihat berkeliaran. Yun 11 berjalan di depan, sementara semua orang mengikuti di belakang saat mereka melewati wilayah luar ini. Mereka dengan cepat mendekati wilayah tengah yang sebenarnya, di mana mereka bisa melihat esensi spiritual melonjak dan cahaya warna-warni melingkar di sekitar pegunungan. Itu menjadi semakin suci dan damai. Ketika dia melihat 3 ayam harta oktadik mondar-mandir, Shihao benar-benar ingin bergegas keluar dan menangkap mereka. Begitu mereka memasuki tanah murni ras surgawi, jumlah binatang buas yang unik dan berharga serta obat-obatan berharga meningkat pesat jumlahnya. Itu benar-benar iri. Akhirnya, mereka mulai mendaki gunung. Itu sebenarnya berbeda dari terakhir kali dia datang. Yun 11 membuka formasi, dan pegunungan yang megah dan megah muncul. Awan naik dan lampu warna-warni berkelok-kelok dengan gemilang. Itu dikelilingi oleh formasi, yang dalam keadaan normal tidak bisa dilihat. Dunia luar tidak tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari gunung ilahi ras surgawi. Peri Yun 11 kembali. Seekor binatang naga banjir perak berbicara. Itu melingkar di sekitar batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin, menjaga jalur gunung. Segera setelah itu, berita menyebar ke puncak gunung. Beberapa sosok menerobos langit dan mendarat di jalan. Orang-orang terkemuka berdiri di atas tangga batu biru dan menatap ke bawah. Haha, bagus, Yun 11, kamu benar-benar membawanya kembali. Apakah Anda dapat menekannya untuk melakukannya dengan meminjam kekuatan orang lain? Pria paruh baya di depan tertawa keras. Yun 11 tersipu malu. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Dia sendiri hampir terbawa dan berubah menjadi seorang istri. Setiap kali dia memikirkan pengalamannya di Stone Village, dia akan selalu menjadi malu dan kesal. Paman keempat, tidak seperti itu. Anda salah paham, kata Yun 11. Kesalahpahaman apa? Pencuri kecil ini mencuri artefak magis leluhur kita dan tidak akan mengembalikannya selama ini. Sekarang, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia berakhir di gunung ilahi surgawi saya. Mari kita lihat bagaimana dia akan melarikan diri sekarang, kata pria paruh baya di atas tangga batu biru. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Shihao. Kenapa juga ada burung botak bodoh? Seseorang bertanya, karena Secon Baldi terlalu aneh untuk diabaikan. Kalian sekelompok anak nakal berbulu harus berhenti berbicara omong kosong. Cepat dan minta orang tuamu untuk segera menyambut paman yang hebat ini. Botak kedua berbicara dengan arogan. Pria paruh baya itu menunjukkan tatapan aneh. Siapa yang tidak mengenalnya, guru keempat, di gunung ilahi surgawi ini?
latar belakang seperti apa yang dimiliki burung telanjang yang aneh ini? Itu benar-benar berani berbicara seperti itu padanya. Namun, dia tidak berani bertindak terlalu lancang, karena ketika dia mencari dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membedakan kultivasi apapun dari botak kedua. Dia berpikir bahwa itu karena itu dalam dan tidak terukur dan sulit untuk dipahami, dan bahwa burung telanjang inilah yang membantu Yun 11 menangkap Shihao. Bolehkah aku bertanya siapa senior ini? Guru keempat Gunung Surgawi dengan rendah hati bertanya. Paman keempat, dia adalah burung merak itu sejak saat itu. Yun 11 berbicara. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sechon Baldi dan agak tidak puas. Apa? Kamu pencuri? Kamu benar-benar berani kembali. Guru keempat segera menjadi marah. Banyak orang di Gunung Ilahi Surgawi tahu betapa kejinya merak itu saat itu. Itu menyebabkan semua jenis kekacauan di sini, menipu dan mencuri melalui tempat ini. Itu benar-benar melakukan hampir semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Sechon Baldi mencibir dan berkata, bocah berbulu, kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti itu. Tahun itu, aku bahkan pernah memelukmu sebelumnya, dan kamu sudah buang air besar sebelumnya di pelukanku. Aku, pria paruh baya itu hampir batuk darah. Dia menunjuk ke Sechon Baldi. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun 11 bahkan lebih kaget. Pencuri tua yang keji ini telah kacau dengan Gunung Ilahi Surgawi saat itu sedemikian rupa? Pencuri tua, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu di tempat. Guru keempat sangat marah sehingga dia gemetar tak terkendali. Botak kedua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, bocah berbulu, perhatikan sikapmu. Jangan meremehkan saya. Cepat panggil ayahmu, pencuri tua itu, untuk menemuiku dan meminta maaf. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memahami formasi secara menyeluruh. Akulah satu-satunya yang mengetahui rahasianya di zaman sekarang ini. Pencuri tua, kamu tidak akan bisa pergi setelah datang hari ini. Lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Pria paruh baya itu marah karena marah. Bocah berbulu, kamu tidak mengerti rasa terima kasih dan dendam yang terjadi saat itu, jadi kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Memperlakukan saya dengan tidak hormat seperti itu akan membuat bibimu memukuli mulutmu. Botak kedua tampak seperti di bawah martabatnya untuk berdebat dengan pria paruh baya ini. Apa katamu? Mata guru keempat menyemburkan api. Kata-kata yang diucapkan bajingan ini telah melewati batas. Aku mengatakan itu saat itu, kakekmu dan ayahmu mengganggu cinta kita, memaksaku dan bibimu berpisah. Saya bahkan diburu, jadi hari ini, saya telah kembali untuk menagih hutang saya. Botak kedua tampak sangat marah, dan pada saat ini, matanya melebar. Orang-orang Gunung Surgawi menjadi bodoh. Omong kosong macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Bahkan Yun 11 tercengang. Shihao, singa berkepala 9, dan yang lainnya semakin bingung. Mereka semua bingung ketika mereka melihat dari samping. Saat itu, kamu berutang padaku pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir. Kali ini, Anda akan membayar kembali dengan seorang gadis. Saya telah memutuskan, ini akan menjadi yang ini. Tunangkan dia dengan saudaraku. Botak kedua berkata, pertama-tama menunjuk Yun 11, lalu ke Shihao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.